Hai, apa kabar? Shalom semua. Kali ini saya akan berbicara tentang satu topik yang menarik, tetapi sering juga disalahpahami. Makhluk yang penuh misteri, sampai-sampai bikin pria suka sakit kepala. Tapi di saat yang sama, pria tidak bisa hidup tanpanya. Apa itu? Perempuan. Makhluk yang keunikannya dikatakan perasaannya halus ya. Sampai-sampai ada Pameo bilang apa? Makhluk halus yang bukan setan, itu perempuan. Dunia modern hari-hari ini sedang berusaha untuk mendefinisikan kembali perempuan. Ada yang bilang perempuan itu harus kuat, tapi lembut dong juga ya. Kaum feminis bilang apa? Perempuan harus bebas. Tapi ada juga yang bilang, tunduk ya, jangan lupa. Bahkan tunduk sampai bodoh, seperti Safira yang akhirnya ikut mati bersama suaminya Ananias. Nah, di antara tarik-menarik itu, akhirnya banyak perempuan yang kehilangan arah dan kehilangan siapa dirinya di hadapan Allah. Kita tidak boleh lupa bahwa sebelum dunia bicara, ini dia, kerajaan Allah sudah lebih dahulu menetapkan identitas perempuan. Di dalam Kejadian 2:18 firman Tuhan bilang begini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tidak baik kalau laki-laki itu seorang diri saja. Aku, kata Tuhan, akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Nah, seringkali ayat ini ditafsirkan seolah perempuan itu hanya pembantu domestik bagi laki-laki. Tapi Alkitab menjelaskan bahwa kata penolong yang dalam bahasa Ibraninya itu ezer, itu juga dipakai untuk menyebut Allah sendiri sebagai penolong umatnya. Bahkan 21 kali ya di dalam perjanjian lama, kata penolong ini bukan hanya diartikan sebagai helper, tapi juga rescuer. Helper itu penolong yang mendukung orang ke atas ya, sehingga dia bisa naik. Tapi rescuer itu menolong orang dari atas, sehingga orang yang di bawah itu bisa ditarik kembali ke atas, ke tempatnya yang semula. Dengan demikian, itu berarti perempuan bukan dan tidak pernah diciptakan karena laki-laki hanya sekedar kekurangan. Tapi dengar baik, perempuan diciptakan karena kerajaan membutuhkan suatu kolaborasi. Perempuan. Nah, kita akan belajar tiga hal siapa sebenarnya perempuan dalam rancangan kerajaan Allah. Yang pertama, perempuan diciptakan dari esensi kerajaan. Kejadian 2:22-23 berkata bahwa perempuan itu dibentuk dari rusuk dan daging laki-laki, bukan dari tanah. Itu artinya perempuan lahir dari sesuatu yang sudah ada. Perempuan lahir dari sesuatu yang sudah bernafaskan Roh Allah. Nah, ada satu hal yang Tuhan berikan secara khusus kepada perempuan sebagai seorang penolong. Ia bukan hanya makhluk emosional, tapi juga spiritual partner bagi pria yang membawa solusi sorgawi ke bumi. Nah, karena perempuan adalah spiritual partner, Allah memperlengkapi perempuan dengan fasilitas yang kita sebut kepekaan, ya, kepekaan rohani, intuisi, impresi, apa saja, bahkan orang awam bilang feeling, ya, yang seringkali memampukan perempuan melihat apa yang tidak pria lihat. Jadi ketika perempuan peka terhadap sesuatu, itu sebenarnya bukan tanda kelemahan, tapi itu adalah alat komunikasi kerajaan. Dalam kerajaan Allah, perempuan tidak diciptakan untuk sekedar pretty, tapi prophetic. Ia tidak hanya merespon dunia, tapi ia juga mempengaruhi dunia dengan segala hikmat sorgawi yang ada di dalamnya. Kedua, identitas perempuan adalah sumber kehidupan, bukan sekedar keindahan. Dalam Kejadian 3:20, kata Hawa itu mempunyai dua arti. Arti yang pertama, pembawa kehidupan, the mother of all living, ibu dari semua yang hidup. Hanya lewat wanita kehidupan baru dilahirkan. Rahim dipercayakan kepada wanita. Pengasuhan dipercayakan kepada wanita. That's why wanita perlu melekat kepada Tuhan agar dapat membesarkan setiap benih kehidupan yang Tuhan percayakan kepadanya menjadi keturunan-keturunan ilahi.
Dan sebagai perempuan, kemanapun kita pergi, dimanapun kita ada, kita ditetapkan untuk membawa kehidupan, bukan kematian. Lewat perkataan, pikiran, perbuatan kita, itu kita membawa orang-orang di sekeliling kita ke tempat yang lebih baik. Kita tidak membawa mereka ke jurang maut, apalagi lembah kematian. Dan ini juga tidak kalah penting. Perempuan diberi rahim bukan hanya untuk melahirkan anak, melahirkan generasi baru, tetapi juga untuk melahirkan ide, melahirkan panggilan, melahirkan tujuan-tujuan Allah di muka bumi. Dunia seringkali memang hanya menilai perempuan dari apa yang terlihat ya. Kecantikannya, gayanya, penampilannya. Tapi dengar baik, Allah melihat perempuan dari apa yang dibawa oleh kehadirannya. Ketika seorang perempuan hadir di rumah, di tempat kerja, di pelayanan, atmosfer berubah. Ya, atmosfer dari kematian harus bisa berubah menjadi kehidupan. Kecantikan perempuan bisa menarik perhatian, tapi kehadiran seorang perempuan kerajaan itu mengubah suasana. Inilah identitas perempuan kerajaan, pembawa kehidupan di bumi, pembawa atmosfer sorga di bumi. Setiap kata, setiap senyum, setiap tindakan kita itu mencerminkan kasih dan otoritas Allah yang memerintah melalui hidup kita. Arti Hawa yang kedua adalah to declare, to make known. Apa yang dideklarasikan oleh perempuan? Bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhanlah memang sumber kehidupan. Tuhan dipuji lewat hidup kita. Setiap kali orang melihat kepada hidup kita, mereka melihat Tuhan. Nah, untuk dapat mendeklarasikan nama Tuhan, itu sebabnya kita perempuan perlu memiliki penundukan diri kepada nama yang kita deklarasikan itu. 3. Perempuan diciptakan untuk mengenapi mandat, bukan sekedar mengisi kekosongan. Nah, dari Kejadian 1:28 kita melihat bahwa perintah untuk beranak cucu dan berkuasa itu diberikan Tuhan kepada laki-laki dan perempuan bersama-sama. Artinya, perempuan bukan diciptakan untuk sekedar mengisi kesepian Adam. Perempuan tidak pernah diciptakan Allah untuk sekedar mengisi kekosongan hati Adam. Tetapi bersama-sama dengan pria, perempuan itu ada untuk menggenapi mandat Allah di bumi. Ergon seorang perempuan itu adalah membangun kekuatan dan kemuliaan dirinya, mengembangkan seluruh potensinya di dalam hikmat dan pengajaran yang berasal dari firman Allah. Jadi perempuan jangan hanya puas menjadi pengisi ruang, tapi jadilah penggenap rancangan Allah. Akhir kata, dunia ingin perempuan menjadi cukup baik, good enough. Tapi ketahuilah, kerajaan Allah memanggil perempuan menjadi sangat baik. Kejadian 1:31. Ketika Allah melihat kita perempuan dalam rancangan awalnya, dia berkata, sungguh amat baik. Hari ini Tuhan sedang memulihkan cara pandang kita. Perempuan bukan hanya penolong biasa, tetapi merupakan rekan pemerintahan dalam mandat kerajaan. Dia membawa hikmat, kehadiran kehidupan, dan kuasa untuk menegakkan kehendak sang raja di muka bumi. Miles Monroe pernah menulis, when a woman discover who she is in God's kingdom, she becomes unstoppable. Jadi marilah bangkit perempuan, bukan sekedar menjadi seorang wanita baik, tapi bangkitlah menjadi perempuan kerajaan. Bukan untuk bersaing dengan laki-laki, tetapi untuk berpemerintahan bersama sang raja. Tuhan memberkati kita semua.